Tafadhal Aziz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat pecinta Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah Allah telah kurniakan pada kita untuk berjumpa kembali di pembahasan kitab. Ya, kita lanjutkan ya. Kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Badruddin Muhammad bin Ibrahim Al-Kinani Asy-Syafi'i Rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan masuk adab ke 11 sampai ke 13. Ini berkenaan dengan adab seorang murid terhadap guru ya Ustaz? Iya, seorang murid terhadap gurunya. Ini pertemuan terakhir nih Zee. Masya Allah. Adab murid terhadap gurunya. Selesai insyaAllah 11, 12, 13. Sudah di akhir aja ini Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Baik, Anda bacakan Ustaz. Adab ke 11. Ini berkenaan dengan adab di majlis bersama syekhnya ya Ustaz. Ya, ketika syekh sedang mengajar. Baik. Adab ke 11. Janganlah ia mendahului gurunya di dalam menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab sesuatu pertanyaan darinya atau dari orang lain. Dan jangan pula ia menyamainya dalam hal itu, menampakkan kepandaiannya atau pengetahuannya tentang hal itu sebelum gurunya. Namun apabila gurunya menawarkan kepadanya hal itu terlebih dahulu, maka itu tak mengapa. Baik. Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita sajikan ke pangkuan baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Hari ini saya ditemani oleh Ozi. Alhamdulillah Ozi. Wa jazakallah tadi telah membuka majelis kita, mudah-mudahan menjadi majelis yang berfaedah. Amin. Tentunya amin, ya rabbal alamin. Kali ini Zi kita mempelajari adab murid terhadap guru nih. Berapa adab semuanya di sini? 13 adab. Di kitab ini 13. Mungkin nanti antum menulis kitab lagi bisa 40 adab kan? Mungkin dirinci lagi. Jadi dirinci. Ini kalau dirinci bisa banyak ini pastinya ini kan. Baik Ozi. Kali ini kita masuk adab ke-11. Adab seorang murid ketika guru sedang menjelaskan pelajarannya. Yakni fi halid dars. Ketika sedang mendengarkan pelajaran. Dalam keadaan dia duduk di depan gurunya, mendengarkan penjelasan, pengajaran dari gurunya. Yang pertama tadi, jangan mendahului guru. Misalnya guru menjelaskan rukun salat, langsung dia potong. Syekh saya tahu ada berapa. Kemudian Syekh menjelaskan, ini hukumnya. Syekh saya tahu apa. Syarat sah salat, Syekh saya tahu berapa. Syekh lagi jelas dia potong. Seolah-olah ingin menampakkan kepintarannya. Maka hal-hal seperti ini merupakan bagian dari su'ul adab, dari jeleknya adab. Hatta ketika Syekh bertanya dan dia bisa menjawabnya nih. Misalnya nih, Anda tanya ke si Akang gitu kan. Kang, ya, adab seorang murid terhadap gurunya ada berapa Kang? Saya kan tahu. Si Kang kameramen tahu ada berapa? Ada 13. Tapi dia tahan aja dulu. Diam, jangan dulu. Oh, saya tahu Ustaz. Sehingga si guru tadi telah mempersilahkan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang bisa jawab, barulah dia mengajukan dirinya. Maka ini adab yang harus kita perhatikan ketika seorang guru, dosen, syekh, kiai sedang menjelaskan. Jangan tiba-tiba motong aja. Itu nggak dibolehkan. Lanjut sih. Hendaknya ia tidak memotong penjelasan guru atau syekhnya apapun bentuknya. Tidak mendahuluinya dan tidak menyamainya bebarengan dalam bicara maksudnya. Akan tetapi hendaknya ia bersabar sampai gurunya selesai dari penjelasannya. Hingga syekh menyelesaikan kalamu. Selesai syekh berbicara, baru kemudian kalau dia ingin bertanya, kalau dia mungkin ingin minta izin ke syekhnya. Syekh, saya pernah mendengar di sini begini, saya pernah baca di dalam satu kitab begini. Bagaimana tanggapan syekh? Jangan langsung dia bilang ini yang paling benar, bukan. Tapi dia bagaimana tanggapan? Bagaimana tanggapan syekh? Hatta syekhnya telah selesai berbicara. Kemudian sih, hendaknya ia benar-benar memfokuskan pikiran di hadapan guru yang sedang memerintahkan sesuatu atau bertanya tentang sesuatu atau menunjukinya kepada sesuatu hingga tidak butuh lagi pengulangan untuk yang kedua kali. Iya. Ada salah seorang syekh saya, sahabat sekalian,
syekh saya itu tidak terlalu suka pada pelajar yang ketika duduk di depan syekhnya itu pikirannya ngawang kemana-mana. Nggak fokus. Nggak fokus. Jadi si fulan ini sering sekali minta ke syekh mungkin diulang. Padahal sudah dijelaskan sebelumnya. Sudah dijelaskan. Sampai satu kesempatan syekh padahal syekh ini Uzi memiliki karakter pribadi yang senang banget untuk mengulang pelajaran kalau muridnya nggak paham. Tapi karena si fulan nanti nanya begitu, maka syekh pun menjawab berita nggak diulang 2 kali. Insyaallah. Pembaca berita kan nggak mengulangi dua kali. Namun sambil senyum. Ya, kami juga ketawa syekh ngomong gitu. Akhirnya beliau ulangi lagi penjelasannya. Maka ketika syekh sedang berbicara, wala yatahaddatsu ma'a ghairihi wa syekhu yatahaddatsu ma'ah. Jangan kita berbicara dengan teman saya ma'a jama'atil majlis. Jangan kita berbicara dengan teman kita atau dengan orang-orang yang ada di majelis ketika syekh sedang berbicara. Sehingga apa yang dijelaskan oleh syekh tidak terdengar dengan baik di telinga kita dan kurang juga zihin kita, akal kita, pikiran kita untuk menangkap penjelasan syekh tadi. Ketika duduk itu fokus pada penjelasan syekh. Yang ajibnya kadang-kadang anak sekarang, dosen, guru di depan ngejelasin, dia sibuk di belakang main HP. Alhamdulillah ada yang push rank lagi tuh. Itu sudah maklum di mana-mana. Sudah maklum di mana-mana ya. Di kampus mana-mana pun macam itu saja. Iya, bahkan sempat ada video-video viral, ada murid sedang ujian di depan gurunya, dia letakkan HP-nya di sini. Mungkin sambil googling gitu. Itu udah pro banget nih, nauzubillah itu. Itu pro bukan pada hal yang positif, pada hal yang negatif. Ketika syekh menjelaskan, fokus aja. Fokus kepada syekh, faham nggak faham, fokus aja. Karena kadang-kadang kefahaman itu merupakan hak veto dari Allah. Allah yang memberikan kita kefahaman dan itu ya gimana Allah mau kasih kefahaman. Tugas kita belajar. Misalnya si Akang nih duduk di sini dengerin materi kita. Ini materi ringan. Masih materi apa nih? Materi adab, materi sirah, masih ringan. Coba kita bahas usul fikih, usul hadis. Klien kan mungkin kan? Gak paham, gak apa-apa, duduk aja. Tugas kita teman-teman sekalian duduk dengan tawajuh, duduk dengan benar-benar menjaga adab kita kepada syekh, tidak terlalu banyak melakukan gerakan. Tugas kita hanya duduk tawajuh. Masalah faham itu urusan Allah. Namun harus berusaha juga. Jangan sampai udah berkali-kali bertonton belajar tapi masih bodoh juga. Ini ada yang salah pada pola dan metode tentunya ya. Izin tanya, Ustaz. Boleh. Berarti dalam case-nya kan sekarang teknologi kan kasus ya. Case ya. Teknologi ini sekarang kita dapatkan dengan mudah lah, termasuk juga bermajlis dengan syekh di grup WhatsApp atau grup di Zoom atau di Zoom atau di mana-mana gitu. Jadi ada seorang yang bertanya, ya syekh, izin bertanya ini. Jadi sebelum syekh menjawab, kita pun berarti tidak boleh untuk mendahului syekh kita untuk menjawab itu, Ustaz. Iya. Beberapa anjuran syekh kami ketika kita duduk di depan syekh dalam keadaan online, Uzi, ada satu orang ulama di Indonesia, namanya Habib Muzir Al-Musawwa Al-Marhum rahimahullah. Tahu ya? Beliau pendiri dari Majelis Rasulullah, majelis yang besar. Beliau punya guru Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah ulama. Jadi wajar saja kalau Habib Muzir beliau menjadi ulama yang besar karena dididik juga oleh ulama yang besar. Masya Allah. Ulama yang besar pasti dididik oleh ulama yang besar juga. Habib Muzir, adab beliau kepada guru, ketika gurunya telepon, itu beliau kalau lagi duduk di lantai, maka beliau akan turun, mohon maaf kalau sedang duduk di kursi, beliau akan turun duduk di atas lantai. Seolah-olah gurunya di depan beliau. Padahal itu sedang nelpon itu sedang nelpon dan kami juga senang kalau misalnya kita nonton video guru kita, nonton video syekh kita. Anggaplah diri kita sedang berada di depan beliau walaupun nonton videonya lewat YouTube. Dan saya anjurkan ke murid-murid saya, kalau kalian nonton video guru kalian, segeralah untuk duduk di atas lantai, posisikan diri kita sekarang sedang berada di majelis. Naam, dan seolah-olah guru kita ada di depan kita. Maka jika kita bisa menjaga adab dalam keadaan online, sungguh derajat kita akan diangkat oleh Allah. Kenapa Ozi? Karena dalam bab adab belajar online itu nggak ada yang tahu kecuali antara kita dengan Allah. Tapi kalau di majelis ada orang yang lihat, kan? Tapi kalau online ini benar-benar ikhlas kita kejaga banget nih. Masya Allah. Sehingga ketika dalam keadaan sir seperti rahasia seperti ini kita bisa menjaga adab, derajat kita diangkat, ilmu kita akan bermanfaat. Oleh karena itu, ini sebetulnya penting ini untuk teman-teman yang sekarang lagi kajian Zoom online segala macam kan. Di lembaga kami Ozi yang
dengan teman-teman, insya-Allah Ustaz Yuhana mendirikan namanya Lembaga Khadimus Sunnah. Kami sekarang belajarnya online dan itu adab tetap kami tekankan karena kitab ini wajib dipelajari oleh calon mahasantri di Khadimus Sunnah. Ditegaskan sebelum kelas dimulai hendaknya berwuduk terlebih dahulu, memakai pakaian yang bagus layaknya talibul ilm. Saya agak kurang suka mentang-mentang online pakai celana pendek. Jadi yang atasnya aja Ustaz, yang rapi. Iya, yang rapi atasnya mungkin pakai jas gitu kan, bawahnya pakai celana. Dan na'udzubillah lagi kalau sambil tiduran. Nah, itu saya paling kecewa kalau ada santri yang seperti Dan harus dibuka kamera Ustaz. Kalau di Khadimus Sunnah iya. Ditekankan untuk buka kamera biar si syekhnya itu tahu bagaimana keadaan muridnya di sana. Maka adab dalam Zoom harus sangat-sangat kita jaga. Kalau kita bisa menjaga adab ketika dalam keadaan online, maka diri kita akan terbiasa untuk beradab ketika nanti offline. Hal seperti itu telah menjadi habits dan kebiasaan kita. Tafadhal Aziz, lanjutkan lagi. Adab ke-12 ini. Belum. Oh, udah habis? Udah habis ya? Oh, udah habis, Masya Allah. Masya Allah. Apa hikmahnya di adab ke-11 ini, Aziz? Yang pertama tentunya kita menjaga jangan sampai mendahului penjelasan dari syekh. Betul, Ustaz. Jangan sampai kita sok tahu gitu kan. Oh, syekh, bentar. Aneh tahu nih. Apapun platformnya Ustaz ya. Dan atau oleh online pun, offline pun Platform itu apa sih? Maksudnya media, biar majelis itu. teman-teman. Insya Allah teman-teman udah paham. Udah paham. Baik dalam Zoom ataupun sedang nonton video YouTube kan? Ataupun di grup WhatsApp juga. Hatta di YouTube, hatta di grup WhatsApp kita jaga adab sehingga mudah-mudahan kalau kita jaga adab nanti anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang memiliki adab. Insya Allah. Sesungguhnya kita ini merupakan, antum sudah menikah kan, sudah punya anak. Kita merupakan cerminan dari keluarga kita. Kalau kita bisa berlaku baik, beradab baik, maka anak-anak kita juga akan beradab baik. Jangan sampai ketika anak tidak beradab, orang tua tidak mau cermin terlebih dahulu. Langsung nyalahin, ini kamu anak siapa sih? Anak setan kamu ya? Yang ngomong padahal orang tuanya. Alhamdulillah. Hendaknya ketika anak kita tidak memiliki adab sedang belajar, ketika di kelas dia sibuk main sana sini, ketika sedang di kelas Zoom sibuk main sana sini, jangan dulu salahkan anak, lihat apakah kita telah menjadi pribadi yang beradab di depan guru kita. Sehingga Ozi ada ummahat di kelas ummahat, karena Khadimus Sunnah ada kelas ummahatnya, dia tanya, Ustaz, anak saya itu kalau di kelas gini, gimana jalan keluarnya? Saya bilang ke beliau, ajak anak ibu untuk hadir di majelis ilmu. Ajak di majelis ilmu, kalau di Bandung kan banyak masjid-masjid yang ada kajian khusus untuk ummahatnya. Ajak dia, biar dia lihat bagaimana mamahnya di majelis ilmu. Jadi kita tidak hanya memberikan petunjuk secara lisan, namun secara hal, secara keadaan, secara aplikasi kita. Tauladan dari dalam bentuk qudwah tentunya ya, tauladan. Biar dia lihat, oh mamah saya kalau di kelas nggak sering main HP. Mamah saya kalau di majelis nggak sering ngobrol. Mamah saya kalau di majelis duduknya paling depan. Besoknya dia masuk kelas secara offline atau online, maka dia akan mencontohi orang tuanya tadi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang memiliki sifat qudwah yang baik tentunya. Amin. Silakan Ozi. Ke-12 sekarang ya, ini panjang ini sih. Adab ke-12, ikhwah sekalian yang Anda bacakan. Apabila guru memberi kepadanya sesuatu, maka hendaknya ia menerima dengan tangan kanan. Dan apabila ia hendak memberi sesuatu kepada guru, hendaknya juga dengan tangan kanan. Ini berarti berkaitan dengan apa Ustaz yang adab ke-12? Iya, ini berkaitan dengan khidmat terhadap guru. Khidmat terhadap adab khidmati syekh, adab khidmat kita kepada guru. Bagaimana kita ingin berkhidmat kepada guru? Karena ulama mengatakan ilmu itu akan berkah kalau kita bisa berkhidmat. Baik kepada guru maupun kepada para orang alim ulama lainnya dan juga kepada dakwah serta agama kita. Ada yang kita khidmatkan dalam kehidupan kita. Khidmat yakni melayani di sini. Lanjut Aziz. Apabila kertas yang hendak dibaca guru itu berupa tadi fatwa, memberikan dengan tangan kanan. Guru. Kalau bentuknya kertas bagaimana? Apabila kertas yang hendak dibaca guru itu berupa fatwa, kisah, tulisan ilmiah atau yang lainnya, maka hendaknya ia membentangkannya lalu diserahkan kepada. Coba pinjamkan, ada kertas biar saya contohkan. Jadi kalau ingin memberikan kertas kepada guru, dalam tergulung ya Ustaz. Kondisi tergulung ya. Awalnya tergulung dalam bentuk kisah ataupun futya di situ. Ini Ana ambil dari penanya. Ana buka terlebih dahulu. Tulisan di atas, jangan di bawah. Tulisan. Misalnya ini kan ada tulisan yang di sini. Ini kosong. Jangan begini.
Jangan yang kosongnya. Tapi yang ada tulisan. Ada tulisannya dan Yang ada tulisannya. langsung menghadap ke gurunya, Ustaz. Iya, jadi dibuka dalam keadaan membentangkannya dan diberikan ke guru. Ini tangan anak, Ustaz? Iya. Dua tangan atau tadi yang Dua tangan. Memberikan dengan dua tangan atau contohkan seperti ini. Misalnya ini ada tulisannya dan ini nggak ada. Maka yang tulisan di atas. Anda serahkan begini pada antum, tangan kanan mendahului tangan kiri. Jadi nggak sejajar, namun seperti ini. Seperti ini tadi, Ustaz. Tangan kanan mendahului begini. Tafadhal, Ustaz. Iya, saya terima. Lanjut Ozi. Iya. Kemudian Dan jangan diserahkan dalam keadaan dilipat ya. jangan dilipat. Jangan Ustaz ini halaman ini jangan dilipat dulu. Silakan Ustaz yang buka. Jangan. Namun sudah dalam keadaan terbuka. Dan apabila ia hendak mengambil sebuah lembaran dari syekhnya, maka hendaknya ia segera mengambilnya dalam keadaan terbentang sebelum terlipat atau terkena debu. Iya. Jadi dalam keadaan terbentang jadi. Terbentang. Oke, lalu sekarang apabila ia akan memberikan kepada gurunya sebuah kitab, maka hendaknya ia memberikannya dalam keadaan sudah terbuka. Iya, misal Anda mengatakan ke Ozi halaman 109. Oke, Ustaz. Kita berikan ke Syekh. Syekh, ini kitab tadi saya sudah mutalaah, jawabannya ada di halaman 109. Jangan, tapi buka. Buka, kalau bisa kasih tandanya. Kasih tanda. Mungkin dilipat seperti ini ya, Ustaz. Yang ini. Jangan dilipat, nggak baik. Untuk melipat nggak baik. Kalau zaman sekarang kan ada apa nih? Ada yang ditempel itu apa namanya? Ini. Saya juga lupa namanya. Ya, ada tanda yang gitu kan? kita bisa beli sekalian. Nah. Ada tanda atau dia menunjukkan kepada syekhnya di halaman ini tapi dalam keadaan terbuka. Nah, jangan dalam keadaan tertutup seperti jadi jangan syekh dalam keadaan harus tertutup. membuka sendiri gitu. Dia berikan ke syekhnya, Syekh ini Syekh. Silakan Syekh lihat di sini. Di halaman sekian. Halaman sekian yang saya tunjukkan ini. Paragraf sekian ini. Jangan dalam keadaan tertutup, tapi terbuka. Lanjut lagi sih. Janganlah ia menjulurkan tangan kepadanya apabila jauh, dan gurunya tidak harus menjulurkan tangan kepadanya juga untuk mengambil atau memberinya. Iya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya si Oji duduknya di sana, kemudian Syekh, ini Syekh, buat antum Syekh, nih. Syekhnya jaraknya 3 meter. Syekhnya, apalagi Syekh sebagian mungkin udah berumur, udah tua kan, kasihan. Tapi kita hampirin ke Syekh, deketin, Syekh, ini Syekh. Nah, jangan bikin capek Syekh kita. Iya, datang. Lanjut sih. Janganlah ia meletakkan kaki, tangan atau yang lainnya dari anggota badannya, atau jangan pula bajunya di atas baju gurunya, bantalnya atau sajadahnya. Iya, ini pakaiannya ataupun ridaknya, jangan dia letakkan di atas sajadah ataupun tempat duduk dari syekhnya. Naam. Dan ini Ustaz. Ini sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia sekalian, adab ini mungkin lebih khusus kepada orang yang mondok ya. Orang yang mondok dan Bapak Ibu sekalian bisa mengajarkan adab ini kepada anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka mau mondok, sampaikan kepada mereka beberapa adab ini. Tentunya yang paling menyedihkan, bukan nggak bisa mengamalkannya, tapi nggak punya syekh, nggak punya guru. Kita belajar tapi nggak punya guru. Bagaimana kita mau praktek di sini? Lanjut aja. Ya, analiskan yang paragraf ini Ustaz ya. Silakan. Dan janganlah ia menunjuk dengan tangan kepadanya atau berdekatan dengannya, semisal wajahnya atau dadanya atau salah satu anggota badannya menyentuhnya atau menyentuh bajunya. Jangan langsung Syekh kayaknya ini kotor saya, jangan. Tapi hendaknya menunjukkan dengan jauh aja, jangan sampai menyentuh tubuh syekhnya. Kemudian apabila ia memberi gurunya pena untuk menulis, maka hendaknya pinjam pena kan? Ia menyiapkannya sebelum memberikan kepadanya. Iya, jadi teman-teman kalau dosen minta pena, mungkin pulpennya dosen lagi macet, ada yang punya pulpen lagi, saya pinjam sebentar. Jangan kasihnya begini, tapi kasihkan dibuka dulu. Buka, tutup, sediakan seperti ini, baru kasih ke Syekh. Jadi Syekh ketika ngambil itu udah siap. Sudah siap. Jangan bikin capek Syekh. Jangan, Syekh nih ambil Syekh. Syekh siap-siap saya lempar. Jangan ini. Lanjut. Ini penting juga, Ustaz. Dan apabila ia memberinya sebuah pisau, maka janganlah ia mengacungkan mata pisaunya kepadanya. Kasih gagangnya, jangan. Kalau pisau bukan tanda ke Syekh, ke seorang muslim pun jangan. Jangan tunjukkan silahnya bagian tajamnya, tapi seperti ini. Tapi yang gagangnya, Ustaz. Yang gagangnya. Oke. Sedikit lagi ya. Baik, lanjutkan sih. Yang ini, Ustaz ya. Iya. Apabila ia hendak memberikan sajadah untuk sholat, hendaknya ia membentangkannya terlebih dahulu. Ketika kita ingin mengajak syekh kita ke rumah, kemudian mungkin waktu malam pada sholat isya,
nggak apa-apa, kita pengen undang Syekh makan ke rumah dan minta ke Syekh, yuk sholat sunnah di sini Syekh. Mengambil barokah dari doa-doa Syekh. Yuk Syekh kita sholat di sini, ini sajadahnya. Jangan, tapi kita yang dibentangkan. Kita bentangkan, kita bilang Syekh itu udah kami sediakan tempatnya, yuk kita sholat sunnah Syekh. Maka adab-adab seperti ini Ozi dulu di Mekah, Anda senang banget bisa berkhidmat, bisa melayani Syekh, itu senang banget. Sehingga perasaan sedih akan datang tentunya ketika jauh dari Syekh dan nggak bisa berkhidmat kepada Syekh. Hatta walaupun memberikan pulpen ke Syekh, rasanya senang banget. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Mereka mewarisi ilmu-ilmu para anbiya. Jadi kami berharap kepada para pecinta sejarah Islam Indonesia, hendaknya kita memiliki seorang syekh. Hendaknya memiliki seorang syekh yang wara dan juga syekh yang taat kepada Allah, yang saleh syekh kita, dan juga Masya Allah bagus ilmunya, dalam ilmunya, mahir pada bidangnya, bisa mengajarkan kita akhlak. Ambil kesempatan emas untuk berkhidmat kepada syekh tersebut. Seberapapun umur kita dan seberapapun umur syekh. Ustaz, syekh kami lebih muda, nggak apa-apa. Ustaz, syekh kami bukan anak pejabat, nggak apa-apa. Ambil kesempatan untuk bisa berkhidmat kepada syekh. Mudah-mudahan dengan kita berkhidmat kepada syekh, ilmu kita barokah. Apa itu barokah? Mudah diamalkan sih. Dulu Anda lihat di pesantren ada beberapa senior, mereka itu nggak bayar bulanan. Karena mereka khidmat di pondok. Ada yang khidmat di pondok, ada yang khidmat maksudnya dalam hal untuk membantu kebersihan pondok, nyapu-nyapu dia. Ada yang khidmat untuk urusan syekh, individu syekh. Ada yang khidmat untuk kebersihan rumah syekh. Jadi ada beberapa yang khidmat. Mereka kita lihat waktu untuk belajarnya tuh nggak banyak sih. Karena banyak untuk khidmat mereka kan. Tapi setelah keluar dari pondok, ilmu mereka ini barokah. Masya Allah. Terasa ke masyarakat gitu. Mereka ngamalinnya mudah. Itulah ilmu yang barokah, yang bermanfaat tadi. Membuat mereka takut pada Allah. Dan kemudian mereka mudah ngamalkan. Dan ilmunya itu dirasakan oleh masyarakat. Bermanfaat untuk masyarakat. Kalau ilmu nggak barokah, ilmu banyak. Tapi jago debat doang. Duduk sana, debat sana, celahkan sini. Itu karena nggak barokah. Sehingga carilah syekh, carilah guru untuk bisa berguru ilmu agama padanya, dan berbahagialah kalau kita bisa berkhidmat kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau. Naam. Berarti bisa dibilang gini, Ustaz, metode pembelajaran dengan mulazamah itu memang lebih afdal daripada kita cuma hadir di kelas saja gitu, Ustaz. Iya, dengan mulazamah dan suhbah, selalu mendampingi syekh, bukan hanya di kelasnya aja. Satu kesempatan Aziz, Syekh Malayan pindah rumah. Syekh pindah rumah dan beliau minta tolong pada beberapa orang untuk bantu beberes rumah. Di situ saya berharap, saya ditunjuk oleh beliau. Tapi beliau bilang yang kos-kosannya dekat dengan beliau aja. Yang kos-kosan dekat dengan beliau aja untuk membantu, beliau jauh-jauh jangan. Saya sangat berharap saat itu agar bisa membantu Syekh, tapi ternyata kos-kosan saya jauh dari rumah Syekh. Khairan, kira-kira demikian adab ke-12. Mudah-mudahan kita punya guru yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah dan mengenal nabinya, mengenal agamanya, sehingga kita bisa berkhidmat pada syekh. Nah, sekarang adab ke-13 Ozi. Karena waktu ini nggak panjang lagi sih. Iya, Kita ambil kesimpulan. Ini unik nih. Bagaimana ketika kita berjalan dengan syekh? Tafadhal baca. Apabila ia berjalan bersama gurunya atau syekhnya, maka hendaknya ia berjalan di depannya jika pada malam hari. Malam hari di depan, khawatir ada lubang ataupun ada binatang berbisa, dia jalan di depan syekhnya. Tapi kalau siang kebalikannya. Gimana kalau di siang hari hendaknya berjalan di belakangnya. Jalannya di belakang. Kecuali jika keadaan yang menuntut melakukan yang berbeda dari itu. Misalnya zahma, lagi apa? Keramaian manusia. Hendaknya di depan syekhnya. Jangan nanti ketika syekh datang, ternyata jamaah salah salam nantinya. Minta doa ke khadim beliau. dikirain kiainya. Maka jalan di belakang ketika di siang hari. Kemudian? Ini ada rinciannya Ustaz ya. Apabila hendaknya ia berjalan di depannya pada tempat-tempat yang belum diketahui keadaan, seperti daerah berlumpur, berair, tempat-tempat yang berbahaya nanti. Itu di depannya jalannya dia ya. Ini sampai adab jalan dengan syekh pun diajarkan Dozi. Insyaallah. Nah, beruntung kalau orang yang memiliki guru. Lanjut Dozi, apabila ia berjalan di depannya, hendaknya ia menoleh ke belakang sekali-kali. Iya, jangan sampai ketinggalan syekhnya. Jalan terus mana syekh di belakang ternyata. Sekali-kali dia toleh ke syekhnya, syekh tafadhal gitu.
Lanjut sih. Apabila ia sendiri atau gurunya mengajak berbicara sambil berjalan dalam keadaan keduanya di bawah tempat yang teduh, maka hendaknya ia berada di sebelah kanannya. Di sebelah kanan. Kalau dia hanya berdua dengan syekh, kemudian dia ingin istirahat di tempat yang teduh, di mana dia di sebelah Kanannya. di sebelah kanan. Naam. Dan dikatakan di sebelah kirinya, tapi agak maju sedikit sambil menoleh ke belakang. Dan juga boleh sesekali di sebelah kiri sambil menoleh. Dalam artian tidak merupakan suatu kewajiban dia di kanan, dia di kiri, itu tergantung dengan tempat nantinya. Yang paling bagus itu di mana? Di sebelah kanan syekh. Sambil dia menoleh juga. Jangan sampai ketika dia fokus sebelah kanan, sebelah kiri, ternyata syekh menginjak lumpur nanti. Lanjut Aziz. Hendaknya ia mengenalkan kepada gurunya orang-orang yang berada di dekatnya atau orang-orang yang dimaksudkan jika gurunya belum mengetahuinya. Iya, jadi dia bilang syekh ini pemimpin pesantren ini syekh, dan ini syekh ini anak pemimpin pesantren ini. Biar syekh juga tahu bagaimana menjaga adab kepada orang yang akan ditemu. Oh syekh ini Pak RW, syekh ini Pak RT. Sehingga si khadim ini murid ini harus lebih tahu duluan dia. Cari dulu, riset dulu. Iya, karena itu Ozi syekh kalau dia mau ziarah ke satu tempat dan kebetulan di situ ada muridnya. Misalnya mau ke Solo nih sama Ozi. Kita mau ke Jogokarian ini kan. Ozi lebih paham bagaimana kondisi di sana. Nah, Ozi di depan Anda sih. Hatta kalau dalam keadaan di siang hari. Jadi malam hari kan di depan kan, siang hari pun antum di depan karena kondisinya antum bagusnya di depan. Kenapa? Karena keadaan menuntut antum di depan untuk mengenalkan anak kepada orang-orang yang ada di situ. Lebih tahu lokasinya saya. Iya, lebih tahu lokasi. Masya Allah, Azim. Mudah-mudahan berfaedah apa yang kita pelajarin hari ini. Ini ada banyak sekali. Ada dikit lagi. Satu lagi ya. Azim, silakan. Apabila ia berpapasan dengan gurunya di jalan, maka hendaknya ia mengucapkan salam terlebih dahulu dan tetap meniatkan untuk mengucapkan salam jika berpapasan tapi jauh. Jangan sombong. Dah diajarin dari alif ba, cara wudu, cara solat, ketemu dengan syekh. Syekh dah tua sekarang. Walaupun syekhnya pun lupa dengan dia. Walaupun syekhnya lupa, tetap dia menegur syekhnya, memberikan salam terlebih dahulu. Masya Allah, ini adab bagaimana kita bermulazamah dengan syekh kita, adab kita dengan syekh ketika sedang mendengar penjelasan ilmu dari beliau, dan juga bagaimana kita berkhidmat secara umum kepada syekh kita dan bagaimana cara kita berjalan dengan syekh kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu pecinta Islam Indonesia memiliki anak-anak yang memiliki adab terhadap masyayikh mereka dan juga bisa mengamalkannya. Bagi antuna yang memiliki syekh, amalkan semua adab-adab seperti ini, dan merugilah kita kalau kita tidak bisa berkhidmat kepada guru kita. Silakan ditutup, Ustaz. Alhamdulillah, pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ya, alhamdulillah sudah selesai sampai pada adab kita terhadap guru ya, tadi yang terakhir ketika berjalan bersama dengan dengan syekh kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah rekan-rekan sekalian, ikhwah sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.